Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Sulistiorini MPD. Yang saya hormati Ibu DRA Sri Sami Asih MKes. Perkenalkan, saya Sinta Puspaningtyas NIM 14014180026 presensi 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif berbasis video pembelajaran pada mata pelajaran IPA materi bagian tubuh hewan dan fungsinya untuk kelas 4 di SD Negeri 2 Kertomulyo. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan Permendikbud tersebut, dapat diketahui bahwa proses pembelajaran dalam satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan karakteristik peserta didik. Ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran oleh guru. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas 4 SD Negeri 2 Kertomulyo. Peneliti menemukan bahwa pada pembelajaran yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar proses pendidikan, akan tetapi peneliti melihat kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran. Guru hanya menggunakan buku guru, buku siswa, dan juga LKS saja. Dari hasil wawancara, guru menyebut bahwa materi yang sulit diajarkan pada siswa dan sulit dipahami oleh siswa adalah materi bagian tubuh hewan dan fungsinya yang terdapat pada KD 3.1 dan KD 4.1. Oleh karena itu, peneliti mengadakan penelitian pengembangan dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif berbasis video pembelajaran pada mata pelajaran IPA materi bagian tubuh hewan dan fungsinya untuk siswa kelas 4 di SD Negeri 2 Kertomulyo. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Dari hasil wawancara pada guru ditemukan beberapa masalah, yaitu kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas 4 masih kurang. Hal ini dikarenakan siswa dalam masa peralihan dari kelas rendah ke kelas tinggi dan ada beberapa siswa yang kurang lancar dalam membaca. 2. Media untuk muatan pelajaran IPA dan matematika kurang memadai, bahkan masih kurang tersedia di sekolah. Yang ketiga, sebagian besar siswa menganggap bahwa matematika merupakan muatan pelajaran yang masih dianggap sulit. Yang keempat, sebagian siswa pasif dalam pembelajaran dikarenakan siswa cenderung pendiam saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, minat baca siswa masih rendah karena masa peralihan dari kelas rendah ke kelas tinggi. Pada kelas rendah, siswa masih terbiasa mengeja. Kemudian, pembatasan masalah. Peneliti memilih untuk membatasi ranah penelitian hanya seputar pengembangan media pembelajaran IPA kelas 4 materi bagian tubuh hewan dan fungsinya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah yang ditemukan oleh peneliti, yaitu yang pertama, bagaimanakah pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis video pembelajaran pada mata pelajaran IPA, materi bagian tubuh hewan dan fungsinya untuk siswa kelas 4 di SD Negeri 2 Kertomulyo. Yang kedua, bagaimanakah kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis video pembelajaran pada mata pelajaran IPA, materi bagian tubuh hewan dan fungsinya untuk siswa kelas 4 di SD Negeri 2 Kertomulyo. Dan yang ketiga, bagaimanakah keefektifan media pembelajaran interaktif berbasis
video pembelajaran pada mata pelajaran IPA materi bagian tubuh hewan dan fungsinya untuk kelas 4 di SD Negeri 2 Kertomulyo. Ada 3 tujuan penelitian, yaitu yang pertama mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis video pembelajaran pada mata pelajaran IPA materi bagian tubuh hewan dan fungsinya untuk siswa kelas 4 di SD Negeri 2 Kertomulyo. Yang kedua, menguji kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis video pembelajaran pada mata pelajaran IPA, materi bagian tubuh hewan dan fungsinya untuk siswa kelas 4 di SD Negeri 2 Kertomulyo. Yang ketiga, menguji keefektifan media pembelajaran interaktif berbasis video pembelajaran pada mata pelajaran IPA materi bagian tubuh hewan dan fungsinya untuk siswa kelas 4 di SD Negeri 2 Kertomulyo. Nah, kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoretis yaitu pertama, penemuan fakta-fakta di lapangan mengenai penggunaan media pembelajaran di SD. 2. Menambah khasanah penelitian mengenai media pembelajaran IPA di SD. Nah, manfaat praktis yaitu ada bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Kemudian, spesifikasi produk yang dikembangkan. Produk yang dikembangkan oleh peneliti adalah media pembelajaran interaktif berbasis video pembelajaran. Media ini dibuat dan dari susunan materi bagian tubuh hewan dan diwujudkan dalam bentuk animasi bergerak yang dibuat video. Penggunaannya dapat memanfaatkan media video tersebut dengan mengakses link YouTube atau Google Drive yang telah disediakan. Nah, pada kajian pustaka ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, kemudian kajian empiris. Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain terdapat pada jurnal dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif, Materi Sumber Daya Alam Berbasis Lektora Inspire pada siswa kelas 4 SD Pundung Imogiri, Bantul oleh Heni Suryaningsih dan Wahyu Kurniawati dari Universitas PGRI Yogyakarta pada tahun 2015. Nah, berdasarkan kajian penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan masih seputar pengembangan media pembelajaran interaktif maupun video pembelajaran. Oleh karena itu, media pembelajaran yang akan dikembangkan oleh peneliti akan memperhatikan kaidah penyusunan dan produk yang dihasilkan mudah untuk dipelajari dan baik untuk digunakan dalam pembelajaran. Nah, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis video pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Kemudian terdapat kerangka berpikir, dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, setelah itu kita masuk bab 3, yaitu desain penelitian. Nah, desain penelitian yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian R&D, Research and Development, dengan model pengembangan Borg dan Gall. Nah, pada penelitian ini, peneliti hanya membatasi sampai tahap ke-6 karena sudah mampu mewakili kebutuhan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Kemudian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Kertomulyo yang dilaksanakan pada semester genap pada bulan April sampai bulan Mei tahun 2020-2021. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis
video pembelajaran pada materi bagian tubuh hewan dan fungsinya di SD Negeri 2 Kertomulyo menggunakan model pengembangan Broad and Gall. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Kemudian data, sumber data, dan subjek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yaitu analisis kebutuhan, validasi produk, tanggapan guru dan siswa, uji coba instrumen penelitian, prates dan pasca tes uji eksperimen. Kemudian subjek penelitian yaitu siswa kelas 4 SD Negeri 2 Kertomulyo, guru SD Negeri 2 Kertomulyo, dan ahli. Kemudian variabel penelitian. Nah, di sini terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas yaitu komponen media pembelajaran interaktif berbasis video pembelajaran. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 2 Kertomulyo, materi bagian tubuh hewan dan fungsinya. Kemudian adalah definisi operasional variabel. Nah, dapat dilihat dalam tabel. Variabel yang diambil yaitu media pembelajaran interaktif berbasis video pembelajaran. Kemudian hasil belajar materi bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hasil belajar yang dimaksud meliputi ranah kognitif yang diuji dengan menggunakan penelitian tes tertulis. Nah, kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah angket, data dokumentasi, wawancara tidak terstruktur, dan juga tes. Kemudian uji kelayakan, uji validitas, dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji kelayakan dengan rumus interval, kemudian uji validitas dengan menggunakan rumus korelasi poin biserial, kemudian uji reliabilitas menggunakan rumus KR20 atau Kudder-Richardson, kemudian daya beda dengan rumus daya beda, dan yang terakhir taraf kelayakan. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Terdapat 3 teknik, yaitu yang pertama analisis data produk, analisis data awal, dan analisis data akhir. Analisis data produk meliputi analisis kelayakan media dengan uji deskriptif, kemudian analisis tanggapan guru dan siswa dengan uji deskriptif juga. Kemudian analisis data awal dengan menggunakan uji normalitas, yaitu dengan uji Lilliefors. Kemudian analisis data akhir dengan menggunakan t-test dan juga uji peningkatan rata-rata atau NGEN. Sekian presentasi seminar proposal penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dalam presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.